Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Ahmad Hafiz, nomor absen 7. Saya akan menjelaskan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tahun 972 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Pada masa jahiliyah namanya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, nama tersebut diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah Abu Bakar. Dalam bahasa Arab, Bakar memiliki makna dini atau pagi. Nama tersebut dipilih karena Abu Bakar merupakan salah satu orang yang paling dini memeluk agama Islam. Proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin menghadapi situasi yang berat. Mereka bingung mencari sosok pemimpin umat yang mampu menggantikan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan atau menunjukkan siapapun sebagai penggantinya. Para pemuka Islam melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang layak untuk memimpin umat Islam. Setelah terjadi perdebatan yang alot antara kaum muhajirin dan ansor, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Prestasi A. Memerangi kaum murtad. Setelah terpilihnya sebagai khalifah, terjadi permasalahan yang harus Abu Bakar selesaikan terkait kondisi kaum umat Islam, yaitu banyaknya umat Islam yang murtad. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Sebagian kembali kepada ajaran nenek moyangnya, antara lain 1. Aswad Al-Ansi, 2. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, 3. Malik bin Wairah, 4. Musailamah Al-Kadzab. B. Kodifikasi Al-Quran. Hasil karya masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita rasakan hingga sekarang adalah adanya mushaf Al-Quran. Jika Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran tertulis dalam berbagai benda yang berserakan di berbagai tempat. Ide kodifikasi Al-Quran berdasarkan saran dari Umar bin Khattab yang saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ragu untuk melakukan tugas ini dengan alasan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran menjadi satu kitab semasa hidup beliau. Tetapi Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. C. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Islam mulai disebarluaskan menuju wilayah-wilayah lain yang belum dikuasai. Beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Islam adalah wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Alasannya adalah karena Persia menguasai wilayah yang luas, meliputi Irak, bagian barat Suriah atau Syam, dan bagian utara Jazirah Arab. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadizul Ramadan, absen 13. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Ia merupakan putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Sebelum Islam, suku tersebut terkenal sebagai suku yang megah, terpandang mulia, dan berkedudukan tinggi. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, telah terjadi perpecahan Islam yang luar biasa yang menimbulkan konflik antar sesama umat Islam. Melihat kondisi ini, Abu Bakar dengan tokoh Islam yang lainnya bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Setelah itu, Abu Bakar dan tokoh Islam lainnya menentukan bahwa yang akan melanjutkan Abu Bakar sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah, Umar adalah seorang saudagar.
Ketika menjadi peristiwa-peristiwa penting antar kaumnya dengan kaum Arab lainnya, ia menjadi duta bagi kaumnya. Umar terkenal sebagai sosok yang pemberani, tidak mengenal rasa gentar, memiliki ketabahan dan kemauan keras, serta tidak pernah merasa bingung maupun ragu. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi paling menonjol pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah perluasan Islam. Ada 3 wilayah besar dan strategis mampu dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Suriah, Mesir, dan Persia. Hal menarik dari Umar sebelum memasuki Islam adalah saat suatu ketika Umar berniat mencari Nabi Muhammad SAW dengan tujuan membunuh beliau. Akan tetapi dalam masa pencarian tersebut, Umar mendapatkan kabar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Dengan penuh rasa marah, Umar bergegas pulang untuk membuktikan kabar tersebut. Sesampainya di rumah, ia mendapati Fatimah yang sedang melantunkan ayat Al-Quran. Ketika Umar meminta Fatimah untuk menyerahkan lembaran Al-Quran tersebut, Al-Quran yang dipegangnya. Namun Fatimah tidak berkenan memberikan sebelum Umar mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, Fatimah lantas memberikan lembaran ayat Al-Quran tersebut. Tapi dibacalah ayat-ayat awal surat Thaha oleh Umar. Seketika hatinya langsung bergetar. Kemudian Umar segera pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa ia masuk Islam. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam adalah pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Penetapan kalender Hijriah. Sebelum sistem kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang menggunakan sistem kalender Masehi. Sistem itu banyak digunakan oleh orang-orang Nasrani. Agar berbeda dengan orang Nasrani, kaum muslimin juga berkeinginan untuk mempunyai sistem kalender sendiri. Sebagian kaum muslimin ada yang mengusulkan agar kalender tahunan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sebagian pula mengusulkan agar tahunan Islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW lahir. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dibentuklah Baitul Mal dan Dewan Perang. Tujuannya dibentuk Baitul Mal adalah untuk mengurusi keuangan negara, keluar masuknya keuangan baik di pusat maupun di provinsi-provinsi, diawasi dengan ketat. Dewan Perang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Para pegawai pemerintah dan tentara digaji dari Baitul Mal dengan disesuaikan kedudukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang pertama kali menggunakan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya ia masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. 10. Biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 Masehi, atau tahun ke-5 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Al-Quraisy bin Umawi. Adapun nama ibu beliau yang melahirkannya adalah Arwa binti Qurais bin Rabi'ah. Pada hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun 23 Masehi, hari Ahad ketika oleh seseorang saat menjalani sholat subuh. Pasca pernikahan mana Khalifah Umar dengan keadaan yang masih sakit sendiri untuk membentuk dewan agar tujuan yang diperoleh seorang yang bisa menggantikan sebagai khalifah. Dewan tersebut terdiri atas 6 orang sahabat yang dianggap memiliki tingkatan tinggi. Keenam orang tersebut ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Auf, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan: modifikasi usaha Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Katiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Nugraha, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalifah setelah Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib.
sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi. Sejak kecil, Khalifah Ali tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sehingga mampu dapat membuat Khalifah Ali tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, tegas, lembut, dan pemurah. Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu seseorang yang termasuk dalam As-Sabiqun al-Awwalun dari golongan anak-anak. As-Sabiqun al-Awwalun adalah orang-orang yang pertama kali dinyatakan masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Setelah beranjak dewasa, Khalifah Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammadur Rasulullah, yaitu putri Rasulullah. Dari pernikahan tersebut lahirlah atau dikaruniai dua orang anak, yang pertama Hasan dan yang kedua Husain. Yang kedua yaitu proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menjelang akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar-besaran yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut menyebar luas hingga ke negeri besar daerah termasuk di Basrah, Kufah, dan Mesir. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, kondisi masyarakat Arab masih dalam keadaan yang kacau. Sebagian umat Islam meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Muawiyah bin Sufyan dan para pejabat yang berasal dari kalangan keluarga besar Utsman bin Affan. Sebaliknya, mereka itu menginginkan adanya khalifah baru terlebih dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian baru fokus mencari dan menangkap pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan pendapat tersebut menjadi awal mula perpecahan sesama umat Islam. Meskipun terdapat beberapa penolakan, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah keempat yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Agar pemerintahannya dapat berjalan dengan efektif dan lancar, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun mengganti para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ternyata para pejabat yang diganti oleh Ali bin Abi Thalib tersebut banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjukkan ketegasannya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Salah satu ketegasannya dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu kaidah untuk berbicara bahasa Arab, yaitu ilmu yang pelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu tersebut dinamakan ilmu Nahwu. Yang terakhir adalah bidang pembangunan, di mana kota Kufah itu dulunya menjadi prioritas pembangunan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kota Kufah awalnya dipersiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, kota Kufah sekarang berkembang menjadi pusat pengetahuan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan khalifah setelah Rasulullah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.